Dia sempat tinggal dulu di rumah itu, dikasih makan. Bapak ini ada rumah? Ada rumah gubuk. Oke. Ada rumah gubuk. Makanya apa? Ini rumah gubuk di mana saya itu? Iya. Kita juga nyari di situ, nggak ada. Siapa yang nyelamatin? Tapi si bule ini sendiri akhirnya gimana, maksudnya? Dia tetap kekeh ini manusia atau dia percaya kalau gaib yang nyelamatin dia? Gaib yang nyelamatin dia. Oh, dia akhirnya percaya? Percaya. Waktu Suko itu banyak yang minta tolong. Intinya itu. Ada suara? Banyak. Ada yang cuma kaki, ada yang cuma apa? Ada sini cantik bang, ininya ini apa usus doang. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Hari ini gue lagi berada di kaki Gunung Putri, tepatnya di kediamannya Kang Niko. Keren bro, ada rooftopnya, dan di kiri gue nih saya nggak kelihatan nama kamera, itu langsung ke arah Gunung Putri, puncak apa Kang? Puncak Sela. Puncak Sela. Puncak Sela. Kawah. Oh iya, langsung gue lupa perkenalkan. Kang Niko, apa kabar? Siapa? Aman. Aman. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi dengan Kang Niko. Banyak yang nanya Kang Niko dari kemarin nih, soalnya gue baru sempet datang ke sini karena kemarin gue keliling Jawa Tengah. Kang Niko, iya. Sehat Kang? Sehat Kang ya? Sehat dong, harus dong. Kalau tidak sehat saya tidak bisa berusaha untuk hidup. Amin. Bijaksana brother. Kang, ini kan channel gue cerita channel horor nih. Yoi. Penonton gue sih nunggunya horor-horor. Pasti. Semua ceritanya tentang horor. Nah Kang, ini gue sengaja datangin lu malam ini nih karena ibaratnya lu kan bisa dibilang ranger lah di sini, sering sedikit banyak tahu lah tentang membantu ranger saya. Ya bisa aja. Dan ente juga kalau saya dengar dari kawan-kawan pengalamannya ya lumayan lah gitu. Pengalaman bertani saya sekarang. Iya, meredah mulu, ntar kinjak baik-baik. Kang, kalau nih gue agak aneh nih. Kenapa? Ini pertanyaan gue pertama sama lo. Ini langsung nih. Langsung mulai, kita langsung mulai nih. Aman, siap. Udah mode horor nih. Oke. Kenapa sih itu kalau apa pendaki-pendaki hilang itu selalu identik dengan yang namanya mistis ya? Apakah karena mereka capek atau gimana? Dan apakah memang para penunggu ini memang sifatnya jahat, mau bikin orang hilang atau gimana sih? Oh enggak. Saya potong nih langsung nih. Biasanya identik dengan apa mistis atau hantu. Betul. Atau apa namanya tuh kalau biasalah jurig lah kalau bahasa Sundanya itu jurig. Didemit. Ririwa, genderuwo atau gimana. Tapi jangan salah. Kadang yang gaib juga menyelamatkan. Yang gaib menyelamatkan? Yes. Menyelamatkan pendaki? Pendaki. Serius? Kan gaib juga kan ada yang jahat, ada yang baik, ada yang standar. Tidak ada yang bencong. Betul nggak? Gak ada gaib LGBT ya? Nggak ada. Ada yang lekong gaib gitu. Misalkan genderuwo lekong nggak ada. Tapi yang saya tahu, yang saya rasakan, dan saya juga apa namanya itu bukan jago dalam hal mistis atau ini, tapi pengalaman pribadi yang saya alamin. Kadang mereka cuma menakuti atau menjerumuskan yang tidak benar, atau menjerumuskan mengajak kita pendaki atau yang lainnya tersesat atau gimana. Nah umumnya kan itu. Nah betul. Yang lu bilang tadi yang nyelamatin yang kayak gimana? Banyak cerita dari pendaki sendiri dan masa lampau juga ada kasus ya. Kasus gimana tuh? Kasus WNA yang tersesat di Gunung Gede Pangrango.
Oh ya. Itu saya lupa tahunnya tahun berapa. WNA-nya sorry, warga negara mana nih? Warga negara aneh deh kayaknya WNA. Enggak, bule atau asli ya? Bule. Oh bule. Boleh. Tapi kalau negaranya saya lupa. Udah lama ya? Itu pasangan suami istri. Tahun? Tahunnya di bawah 2010-an lah. Oh, 2006 ke bawah lah. Udah lama. Simpang siur dari warga, dari volunteer, dari ini tersesatnya ya karena ulahnya pendaki tersebut ya. Karena dia eksplor tanpa didampingi sama guide atau didampingi sama volunteer yang setempat. Ya itulah, tersesat lah. Nah, cerita bagusnya dia selamat. Dia selamat. Dia selamat dan beliau tuh sehat walafiat. Nah, coba Kang, lu ceritain dari awal runutannya dia hilang sampai dia ketemu tuh gimana? Dia suami istri naik Gunung Gede dan singkat ceritanya terpisah sama istrinya dan apa namanya tuh dia eksplor sendiri yang suaminya. Sorry, ini jalur Putri atau jalur? Udah jalur Salabintana. Dia naiknya dari Salabintana. Putri. Oh, naik dari Betul. Putri, eksplore arah Salabintana. Betul. Dan Oke. hutannya kan udah hutan, bukan hutan pendaki, tapi udah zona inti. rimba dan udah masuk zona inti karena untuk konservasi ya. Dia eksplor sendiri karena kepedean orang WNA kan begitu. Tidak ada rasa takut di gunung manapun. Oke, kalau di negara dia hutannya bisa dieksplor dengan meskipun dia belum pernah ke hutan itu, tapi dia eksplor sendiri, oke. Tapi Indonesia ini, Gunung Gede ini berbeda. Pulau Jawa. Betul dong. Satu hutannya, yang kedua ekosistemnya, yang ketiga ya gaibnya juga. Berbeda ya? Berbeda. Kalau di sana kan pampir, kalau di sini kan genderuwo. Betul nggak? Jadi ya apa dia eksplor, terus kita dapat informasi itu dari istrinya, laporan bahwa suaminya tidak kunjung balik ke campsite dan tim juga menelusuri. Sorry, gue potong sedikit. Betul. Berarti dia di atas, suaminya eksplor dan nggak kembali lagi, istrinya turun lapor. Betul. Oke, lanjut Kang. Kita kan nggak tahu tim tidak tahu titik lokasi di kemana dia eksplornya. Tapi ya dengan beberapa tim, ada tim Alpha, Beta dan sampai Charlie apa namanya tuh beda-beda jalur yang kita cari. 3 tim berarti. 3 tim. Oke. Tim Alpha nyusur kemana, tim Beta nyusur kemana, Charlie kemana. Oke, Jadi masing-masing ada betul karena teritorialnya. betul eksplornya ke situ kan. Jadi kita nggak melebar jauh juga. Iya. Nah waktu itu tim dikerahkan dan tetap yang tim logistik yang paling akhir untuk yang kru ya. Tapi kita dapat info juga survivor tuh dengan logistik minim seadanya. Oh. Jadi ya berarti kita harus cepat. Asumsi kalau logistik minim ini, sorry, mungkin bertahan 1,5 hari lah ya. 2 hari lah maksimal. 2 hari maksimal ya. Betul. Dia bisa survival apalah kalau 2 hari. Lewat 2 hari kita kan nggak tahu. Betul. Pas hari kedua belum. Nggak ketemu jejak sama sekali. Nggak ketemu jejak sekali. Terus pas mau ketiga kita nyari jejak bekas makanan dia. Oh. Dia naruh makanan sisa. Makanan yang dibawa. Betul. Nah itulah sampah kadang Jadi petunjuk. Betul, Ya? petunjuk.
Dan dia bagus. Ini itunya apa? Sisa makanan dia sengaja mungkin sengaja. Ya, untuk biar ditemukan. Betul. Dan hari ketiga kita juga masih cari. Dengan pas malam keempat, wow kita udah ragu. Iya, masih survive nggak? Betul. Dan alhamdulillahnya di tim tidak ada menemukan hal-hal yang aneh-aneh. Kita fokus. Setiap rescue juga tim adalah beberapa satu tim misalkan, satu tim ini biasanya suka ini yang aneh, yang satu tim ini enggak. Kalau itu enggak ada. Normal aja. Normal aja karena kita fokus. Masalahnya berhubungannya dengan WNA kan. Kita bukan, kalau ada apa-apa bukan kepolisian sama TNI lagi, tapi kedutaan besar. Itu tanggung jawab kami. Betul. Betul kan? Ya alhamdulillah tim Bandung yang dari Bandung tuh menemukan langsung, nggak usah diceritakan siapa yang instansi apa yang ininya. Intinya ketemu. Betul, intinya ketemu. Dan siang atau malam tuh? Sore hari keempat. Oke. Dan kita cek semua, takut ada yang luka atau gimana atau kondisinya. Betul, pas kita tanya makan gimana, dia nggak kayak kerasukan, kelaparan gitu, tidak. Kayak orang biasa aja. Biasa aja. Kayak nggak layaknya orang hidup hari. Betul. Oke. Tapi kita asalnya wah ini survivalnya bagus. Betul nggak? Betul. Ternyata diselamatin sama gaib juga. Ceritanya gimana? Selamatin gimana tuh? Nah makanya pas kita tanya kok bisa nggak lapar? Survival dia awalnya. Pas mau nyampe ke 3 ke 4 dia ketemu sama orang tua dan dikasih makan. Ketemu orang? Real, yes. Oke. Makanya kita heran, wow. Ya udah, tapi tetap kita paksa makan. Takutnya cuma halusinasi atau gimana, betul nggak? Yeah. Takutnya itu cuma bohongan. Kalau misalkan gaib. Benar. Makanya kita tawarin makan, tapi dia makan, cuman nggak kayak yang orang lapar. Betul. Iya. Dan aman. Aneh. Kesehatan aman. Aneh. Aneh kan? Makanya. Nah ceritanya dia gimana tuh? Ketemu bapak-bapak. Betul. Dia dikasih makan atau dia sempat tinggal atau gimana tuh? Nanti gue tuh. Dia sempat tinggal dulu di rumah itu, dikasih makan. Bapak ini ada rumah? Ada rumah gubuk. Oke. Ada rumah gubuk. Makanya ini rumah gubuk di mana saya itu? Iya. Kita juga nyari di situ, nggak ada. Siapa yang nyelamatin? Berarti ya di luar darah kita. Nah, berarti makhluk gaib masih sayang sama orang itu. Mungkin niatnya baik dia. Betul. Nggak niat aneh-aneh. Tapi si bule ini sendiri akhirnya gimana? Maksudnya dia tetap kekeh ini manusia atau dia percaya kalau gaib yang nyelamatin dia? Gaib yang nyelamatin dia. Oh dia akhirnya percaya? Percaya dong. Oh gitu? Ya iya dong. Dia pas udah sadar, udah ngobrol sama kita atau gimana, dia masih sekeliling. Yes. Spiritual is real. Ini nggak mungkin ada manusia di sini. Ya. Oke. Itu saya cerita dari dia, wow, tangan. Tapi ya namanya tuh bukan sekedar bule aja yang itu. Tapi saya pribadi juga dikasih tunjuk, pernah ke Gunung Gede via Gemuruh, dikasih tunjuk sama gaib juga. Melaluinya nggak langsung gaib menyamperin saya, terus ini nih jalan tuh, bukan. Kadang kan kunang-kunang kalau malam ya, kadang kunang-kunang. Kalau burung kan kalau malam tidak ada. Kunang-kunang, terus kadang namanya tuh suara kayak suara oa tapi burung sebenarnya. Nah, saya ngikutin itu, ternyata betul itu jalan benar.
Kayak malam-malam di hutan, kadang suka kayak suara monyet. Ternyata itu burung. Ada salah satu burung, lupa saya nama burungnya. Itu kadang oh berarti habitat. Jadi bukan kita berpatok ke situ. Oh habitat dia di sini, berarti jalur sebelah sini. Oke. Nah waktu itu gemuruh, gaibnya tuh kerasa banget. Saya bukan selamatin itu ya. Jadi saya ditunjukin jalan sama makhluk halus yang tidak bisa dilihat sama saya, tapi saya merasakan hangatnya gaib itu beda. Oh ya. Beda banget gaib tuh. Jadi di gaib itu kita bukan orang pintar. Tapi kita bisa merasakan, bukan kulit bulu berdiri bukan, tapi hangatnya makhluk gaib itu beda. Ada rasa hangatnya. Ada rasa hangat dan kita bukan takut. Jadi inilah interaksi manusia dengan gaib itu ini. Bukan panas tapi hangat. Oh mereka dekat dengan kita dan saya juga. Kalau misalkan waktu itu takut, saya akan celaka dengan ketakutan saya. Saya ikutin hangat itu. Saya udah nggak ada jalur nih saya nih. Kok nggak ada jalur di sini, nggak ada jalur sini, nggak ada jalur. Udah haus kan. Saya berdoa di situ. Saya berdoa, saya minta pulang. Untuk ke bawah, tapi kalau untuk sekarang mustahil. Tapi saya pengen pulang malam ini, turun dengan sendiri itu saya itu. Udah saya berdoa, timbullah hangat itu. Nah mungkin yang bule tersebut juga asalnya dari hangatnya gaib itu dan tergantung hati. Oke. Dan yang mereka takutkan. Maksudnya orang-orang, wah di sini takut. Saya juga penakut. Jujur saya penakut. Gak ada orang yang, saya emang gak takut itu sombong. Saya takut orangnya, tapi saya sudah pernah diselamatkan sama kayak hal yang tadi survival. Yang survival itu. Pengalaman mistis banyak Kang. Setiap orang juga pasti ada lah. Merasakan, melihat, atau berinteraksi langsung. Pasti banyak. Dan ada kisah yang lucu nih. Lucu, horor, dan kaget kita. 3 tuh. Jadi kagetnya pasti terakhir. Horornya sama kagetnya nggak nyatu ya? Betul. Oke, gimana tuh Kang? Ada salah satu bukit. Tapi disebut gunung di Cianjur, namanya Gunung Manangel. Manangel. Itu tempat latihan Raider 300. Oke. TNI Infanteri. Raider 300 Cianjur ada. Di belakang Raider itu ada salah satu gunung Manangel. Disakralkan juga tetap sama. Dan itu bukit juara Kang. Di situ ada beberapa air terjun lah, air terjun Ciberem juga ada yang suka dipakai rafting lah. Nah, dulu kita berlima sama teman-teman. Kita dulu lah lagi bujang kan, bukan tidak takut dengan horor. Wah, di situ apa horor kita jelajahi. Nah, gitu. Penasaran. Betul, hawa penasaran. Kita hafal lengkap alat-alat pendakian dan alat camp dan tidak lupa juga alat gapleh, domino kita. Saya bawa minuman itu sih. Singkat cerita kita naik sore kita puncak Manangel dan saya tahu di situ ada makam yang disakralkan sama warga. Sore itu pas nyampe ke teman tuh, Rud,
Coba cek buat camp. Cari yang aman aja, yang rata. Oke, katanya. Oh, di sini nih aman. Oke. Kita gelar 2 tenda. Cuma berlima lah. 2 tenda, terus flashit tengah biasa. Jadi depan-depanan kan, Kang. Nah, kita masak, terus kita bercengkrama malam, terus ngobrol. Ujung-ujungnya gapleh kita. Main domino kita di situ kan. Main domino, pas saya lihat jam masih jam 1. Masih ngantuk gak? Enggak lah, aman. Gapleh lagi kan kita. Ketawa-ketawa kita kan. Terus sambil minum. Tenda kita diruntuhin 1. Ini goblok siapa nih? Nggak ada pendaki lain. Nggak ada yang ngecamp lagi. Ini siapa yang ngerubuhin? Bukan digini-giniin, Kang. Diorak-orak. Betul. Nggak ada yang takut. Kita asumsinya bukan hantu, bukan. Orang usil. Ini goblok nih. Ya orang udah minum. Udah kan? Udah minum anjir nih. Udah kan? Cek keliling, nggak ada siapa-siapa. Ya udah kita benerin. Untungnya premnya nggak patah. Kita benerin. Gapleh lagi tuh kita. Gapleh lagi. Itu udah setengah jam. Angin kencang banget, Kang. Angin kencang banget. Temen, gue pengen kencing nih. Terus di sana, gue malas di situ aja di pinggir tenda. Kencingnya udah balik lagi, tas gapleh lagi. Udah gapleh lagi. Kita pasang tenda, tapi kita tidur di situ. Ya kita udah mabuk lah. Udah minum mabuk. Tidur di situ lah. Pagi-pagi yang kita kaget. Ternyata makam yang disakralkan itu di bawah kita. Tempat lo main gaplek. Si goblok. Itu nggak banyak cerita kita. Packing, mual balik. Kalau bahasa Sunda mual balik. Nggak bakal bener nih. 3 yang sakit. Pulang dari situ. Alhamdulillah saya nggak sakit, alhamdulillah. Sukhoi kan saya tim Delta kan. Oh gitu. Saya tim Delta. Lewat Cipaku kan. Tim Delta itu berangkat jam 9 pagi. Yang tim Alpha, Beta, Charlie kan itu dari malam. Ada yang Beta jam 2, Charlie subuh, Delta siang. Karena Delta bawa kantung mayat kan. Bawa kantung mayat, terus logistiknya juga seadanya karena kita dapat info logistik di atas pakai heli kan. Oh, di bawah. Betul. Iya. Saya bersama Brimob, Paskas, orang medianya Detikom waktu itu, tim Delta hari Jumat waktu itu kan. Nah, kejadian tuh hari Rabu ya, Rabu deh kejadiannya, Rabu sore kan. Nah, Jumat jam 9 kita berangkat tim Delta dengan bawa kantung mayat kita. Saya pribadi nggak bawa celana panjang, saya pakai celana pendek. Saking buru-buru mau ikut evakuasi Sukhoi. Dan berarti itu malam Sabtu. Dan dipimpin sama tim Garuda Bogor. Jumat. Ini ceritanya dialurkannya ya. Nggak apa-apa. Pas gitu jam 12 tank, sholat Jumat. Kata komandan Garuda kan. Siap. Semua tuh TNI, kepolisian, dari Sar Bogor juga ada, dari relawan paling belakang tuh safnya kan. Saya doang yang pakai celana pendek. Ikut sholat Jumat. Nggak sholat Jumat, nanti dimarahin sama komandan. Pakai celana pendek aja. Pas komandan, Mik lu pakai celana pendek? Iya Dan, gimana lagi daripada nggak sholat? Emang lu nggak bawa sarung atau enggak? Saya nggak bawa sleeping bag lagi. Oh gitu. Lagi saking buru-burunya tuh. Bukan gak maksimal, cuman ya saya namanya tuh pas lagi di Bogor, perlengkapan juga kurang, ya udahlah, yang penting ikut aja dulu. Nah,
Di malam pertama itu kan sampai Salak 4 kan. Salak 4 bukan salah, tapi kita jalurnya jalur Salak 4 kan. Di malam pertama saya lihat kejanggalan sama tim Paskas. Belakang kita, di belakang. Kang, ada yang beda nggak? Ada Kang Niko. Nih, kita lihat ke belakang, kayaknya masih banyak rombongannya. Ternyata kita yang paling belakang. Oke. Pasukan aja, kayak pasukan aja. Memang tidak ada bawa laras panjang, tidak ada. Kita kan ya intinya lagi rescue kan. Tapi kayak bawa senjata. Kayak bawa senjata. Makanya saya terus teman saya dari Cianjur 2 orang, 3 tim Paskas 3 orang, jadi 6 orang. Yang paling belakang tuh. Kita istirahat, Kang. Di belakang masih ada orang? Enggak ada, Kang Niko. Ini banyak nih. Kalau kita melangkah nih kayak ada yang ngobrol, ada yang ini. Kayak rame. Oke. Itu nggak tahu ya, gaib yang dulunya atau yang kayak gimana, kita nggak tahu kan. Karena kita misinya untuk bukan menyelamatkan. Memang kita evakuasi kan. Kalau menyelamatkan masih ada yang hidup. Ini semua mati kan. Semua meninggal. Malam pertama tuh pas kita puncak 3 kita tidur. Dengan semua pakai perlengkapan masing-masing dan saya tidak bawa sleeping bag. Saya pakai kantung mayat yang belum dipakai. Daripada dingin kan, mau gimana lagi? Biar anget ya? Iya, 2012 gitu. Kata orang Paskas, Nik, lu gak bawa sleeping bag? Sarung bag bang. Ini juga sama, yang penting belum dipakai kan. Tapi tetap Kang, belum dipakai, cobain Kang. Rasanya, wow. Nggak enak ya? Wih, gila. Kita bener-bener kayak mau belajar mati gimana bang? Serius. Meskipun saya belum pernah mati, belum pernah meninggal, cuman wah ini nggak tenang Kang. Saya ngerasainnya hati nggak tenang Kang. Wah ini ada pasti makhluk sakral pasti ngumpul di sini. Ini tempat yang kayak gini, meskipun baru direncanakan alat itu, tapi kan tetap. Memang peruntukannya untuk mayat. Nggak tidur saya Kang. Mau gimana juga anjing nih. Wah sampai buka Bang. Gerah banget. Memang satu tertutup banget kan Kang. Kantung mayat tuh. Kedap dia. Kedap kan. Yang kedua bukan masalah kedapnya Kang. Tapi auranya. Gitu. Nah, saya turun, cerita saya turun sama tim Paskas. Beda jalur kan, ada yang klaim, ada yang traveling kan. Saya emang enggak, saya cari jalur yang bisa dilalui sama jalan aja. Tim Paskas tuh. Berempat saya turun. Itu saya malam kedua saya tidur di yang tempat evakuasi. Di situ saya banyak yang jahil situ. Jahilnya gimana tuh? Jahilnya ke badan bang. Sorry bang ya. Kang. Gitu? Nengok gak ada. Mau percaya silakan. Gue yang merasakan anjir. Sumpah. Saya mau kencing. Ditahan 1 malam. Kalau mau kencing gue takut ngencingin mayat. Kan berserakan Kang. Iya. Ada yang udah tinggal potongan-potongan badan ya. Betul. Dan waktu itu tim Paskas siapa lupa lagi namanya bang siapa. Kok banyak yang noel sama gue? Sama bang gitu gue. Sama bang. Takut bang. Sama gue juga takut gitu. Beneran. Makanya apa? Waktu Sukhoi itu banyak yang minta tolong. Intinya itu. Ada suara? Banyak. Oke. Suaranya gimana tuh? Nggak sahdu. Kalau sahdu kan lebay. Tolong, enggak. Mas, tolong mas. Minggir mas, tolong mas. Itu gua. Makanya apa?
Sebenarnya dokumentasinya ada di gua, kan nggak boleh bawa dokumentasi. Gua ada dokumentasi semua. Cuman kalau prinsip saya, kalau jangan dipublikasikan ya tidak dipublikasikan. Meskipun itu pernah salah satu media nih satu picture 1 juta wah enggak deh. Daripada nanti saya yang kena. Kode etik itu. Betul, kode etik kan. Makanya apa? Waktu itu saya nggak sampai beres karena apa? Bukan kejanggalan gaib, bukan. Karena saya juga lihat sikon pribadi. Oh, saya udah 4 hari nih. Kalau dilanjutkan saya sakit. Nanti bakal merepotkan. Saya turun sama tim Cianjur 3 orang. Saya turun lewat Cipaku lagi. Tetap saya sakit. Pas sampai rumah saya sakit. Saya sakit sampai rumah dan kurang lebih 15 hari. Hampir 2 minggu saya sakit. Dan saya nggak bisa makannya 3 hari. Karena ngelihat itu ya. Ngelihat terus juga ngambil. Oke. Dan apa namanya tuh saya bersyukur dan beruntung saya waktu kejadian saya ikut dan itu saksi buat diri saya sendiri. Saya pengalaman pribadi. Meskipun saya tidak dari bendera manapun, saya berangkat sendiri, daftar sendiri saya waktu itu karena jiwa kemanusiaan saya. Bukan meronta-ronta ya, cuman ada waktu, ada uang, ada ini, gas. Iya. Itu saya bisa nolong apa enggak ya? Betul. Jadi tapi ya cerita mistisnya saya alamin sendiri, bukan katanya. Dan saya tanya dengan di samping yang dari TNI sama. Semua pun punya masing-masing dengan berbeda-beda. Betul. Ya? Dan kalau saya bohong, kalau saya cerita takut bohong, ternyata mereka juga cerita. Oh, sama ternyata. Bukan halusinasi pribadi. Betul. Dan ini megang mundaknya, Mas, tolong. Nggak ada. Tapi ya masih ya kan berserakannya tuh nggak utuh. Ada yang cuma kaki, ada yang cuma apa? Ada sini cantik bang, ininya ini apa usus doang. Pramugari. Oke. Itu waktu usus gue. Dan saya juga ketemu sama volunteer GPO, Montana juga saya ketemu. Tapi ketemunya pas di bawah. Tapi pas kan kita beda tim. Mereka di Alpha sama Beta, kalau saya di Delta kan. Di Delta paling akhir, tapi di sana mah boro-boro bisa ketemu bang, berapa ribu kan yang naik. Dan itu cara menyatukan mereka udah nggak bisa. Nggak bisa, itu disatukan. Iya. Nggak, itu potongan udah disatukan. Betul. Jadi satu kantung mayat ada 5 orang, ada 4 orang. Itu kalau dipisah-pisahkan ya bukan repot tapi lama. Iya. Tapi nggak tahu kalau udah di rumah sakitnya kita nggak tahu. Cuman yang saya tahu di sana satuin aja dulu, angkut dulu aja ke bawah. Dan itu belum bau, tapi bau amis ada. Karena dingin juga ya. Dingin. Bau amis ada, bau amisnya luar biasa. Makanya pas sampai rumah baju-baju yang dibawa sama ke Gunung Salak saya bakar. Itu kata nyokap, Nik bakar terus saya sakit selama 2 minggu kurang 1 hari. Masih inget tuh 2 minggu kurang 1 hari 15 hari. Itu saya sakit dan sakit saya tuh wow. Bukan sakit yang kayak tipes bronkitis, bukan. Ini nggak bisa tidur. Bukan karena overload capek, bukan karena ya. Kebayang. Masih banyak yang nempel ke saya gaib-gaibnya. Dan saya juga ngundang orang pintar juga udah beberapa orang pintar. Dan ini ada yang ikut, banyak yang ikut ke Niko. Ya karena belum ini mungkin ya, belum sempurna ya. Sempurna, iya. Wajar. Itu suka dukanya jadi tim relawan tuh, hal-hal seperti itu mungkin bisa menimpa yang badannya lambat. Betul. Makanya bukan sekedar fisik dan penguasaan medan, tapi saran saya ke relawan yang mau jadi relawan, ya minimal
dalam hal spiritual kita juga harus didampingi. Karena kalau kita kosong aja, nggak bisa. Minimal ya, kalau kita kosong, tapi kalau ya rajin beribadah, tuh ingat sama Tuhan, saya hormat, lebih hormat. Itu minimal. Bukan kita harus diisi, bukan, tapi minimal kita ada dasar agama. Betul. Jadi cerita Kang Niko ini menarik ya. Gue sempat mewawancarai ada 2 orang yang pernah ikut juga. Dan kurang lebih ceritanya sama kayak Kang Niko. Di saat mereka pulang pun masih ada sesuatu yang nggak beres. Pasti, janggal. Iya. Ada yang janggal. Berarti itu emang bener-bener ada ya hal itu ya? Ada dong. Karena semuanya ngomongnya juga persis kayak Kang Niko. Pasti. Jangankan Sukhoi yang banyak puluhan orang meninggal langsung di situ. Ini tiap evakuasi kalau ada yang meninggal, kita nggak masukin ke kantung mayat. Kita cuma bantuin ngangkut dari, kan estafet ya, ngangkut. Datang ke rumah tuh nggak enak pasti. Karena mereka karena yang meninggal belum disempurnakan total. Kan di sini ke rumah sakit dulu, berapa hari baru belum visum, belum itu. Betul. Ini masih berkeliaran pasti. Ya mungkin bukan roh, tapi ya mungkin entah korin, entah jin, tahu apapun. Betul. Itu. Kalau kan ibaratnya langsung ke atas lah. Betul. Makanya waktu Sukhoi juga beberapa puluhan orang yang meninggal langsung di situ, ya wajar dong. Banyak hal gaib dan mistis terjadi di waktu itu, dan beberapa sampai sekarang juga masih ada cerita temen yang sampai sekarang ya masih lah ada orang yang minta tolong. Teman-teman orang Gunung Salak juga cerita yang sering ke Gunung Salak ya, ngantar tamu atau gini. Wow. Oh, di lokasi itu? Di lokasi itu. Dan di lokasi yang di puncak. Masanya kan diangkut dulu terus pakai heli kan. Nah makanya Gunung Salak bukan nambah mistis, tapi emang dari dulu mistisnya juara. Sebelum ada Sukhoi juga juara. Alasannya kenapa coba? Kenapa kan orang-orang bilang Gunung Salak paling horor. Semua gunung juga horor. Betul. Tapi kenapa Gunung Salak bisa mistisnya juara? Lebih dibanding yang lain? Lebih dibanding yang lain. Pengen tahu alasannya? Gue nunggu ngerokok dulu deh. Pengen tahu alasannya? Yoi. Logika aja kita. Gimana tuh? Logikanya Gunung Salak, ya menurut saya nih, menurut saya, bukan menurut orang lain, tapi saya membaca peta komplik asik. Di kaki Gunung Salak dan Halimun, semua agama ada. Buddha ada, Hindu ada, Muslim apalagi, gereja juga ada. Coba di mana aja, searching. Gunung Salak, semua agama ada di situ. Nyondongnya ke Gunung Salak semua. Di kaki Gunung Salak semua. Kenapa kayak gitu? Ya mungkin orang-orang dulu cari tempat sembahyang yang adem. Kita berlogika aja. Nah di Gunung Salak itu semua ada. Hindu juga ada. Hindu ada di daerah apalah, bukan Cipaku, Ciapus. Itu ada. Apalagi Buddha, Kristennya ada, ininya ada. Semua agama ada di situ. Namanya udah ada agama berarti spiritual berada di situ. Kalau Gunung Gede mayoritas Muslim. Iya. Lereng Gunung Gede ya. Tapi Gunung Salak semua agama ada di situ. Wajar dong, kita berlogika aja. Mau yang Muslim ya namanya berdoa, ya pasti ada makhluk gaibnya juga ikut berdoa. Gitu. Kristen juga sama. Katolik juga sama. Hindu juga sama. Buddha juga sama. Saya lihat Baduy kan berdekatan dengan Halimun. Iya betul. Betul kan? Kepercayaannya beda lagi. Iya. Di Halimun Salak tuh semua agama ada. Makanya wajar dinobatkan paling serem di Jawa Barat. Betul. Kata saya mah bukan serem, tapi mistisnya luar biasa.
kalau kita mau bermeditasi ya. Gunung yang nggak ada warung di atas ya dia doang kan. Betul. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Dan pendakinya jarang di itu. Bener. Biar cuma 2.000 tapi cabai rawit. Cabai rawit. Sakit nih. Itu tanjakannya luar biadab. Dan jalurnya luar biadab kan. Itu kan. Jadi kalau ketemu dagu ya di situ. Betul. Jadi itu kan dari tadi kan ngobrolin tentang hutan, gunung, pengalaman-pengalaman atau mistisnya. Nah saya juga pernah kan Kang goes Cianjur Aceh. Nah itu episode abis ini biar gue ada satu konten. Oh siap. Oke, tapi kan ini judulnya di sini. Prolog. Betul. Jadi gimana tuh? Dari Cianjur sampai Aceh itu 3.014 kilo. 3.014 kilo. Betul. Anjir. Itu 59 hari. Gila. Dan itu saya juga, Akang nggak percaya kan? Saya juga nggak percaya asalnya. Tapi saya menemukan yang ketidakpastian. Yang aneh-aneh ada ya? Kan judulnya juga, saya menemukan yang ketidakpastian. Bukan aneh lagi, beraneh. Gila. Ini makhluk apa gaib nih? Banyak. Apalagi Sumatera Utara. Sumatera Utara ya? Yes. Oke. Kita ikutin ceritanya di episode selanjutnya. Oke? Oke Kang Niko. Siap. Sebelumnya nih, thank you banget nih kisahnya nih. Ternyata memang gaib itu mereka juga punya punya lingkungan seperti manusia. Betul. Artinya di sebuah lingkungan itu ada yang sifatnya usil, Betul. ada yang taat ibadah, Betul. ada yang baik, ada Betul. yang netral, ada Betul. yang bahasa bodoh ya. Betul. Nah, kadang-kadang memang terjadi keanehan, ada dari mereka yang menyelamatkan manusia. Yes. Itu. Dan terbukti di kisahnya Akang barusan. Makanya apa? Jangan salahkan gaib untuk menyesatkan. Salahkan diri kita sendiri juga. Niatnya bagaimana? Betul. Jadi kalau niatnya bila baik, yang nyamperin kita juga gaib yang baik. Betul. Bisa kita tersesat karena kesalahan kita, tapi karena kita niatnya baik, yang gaib yang baik malah nolong kita. Betul. Kan begitu? Itu intinya. Oke, luar biasa. Mantap, Kang Niko. Gue rasa itu barusan udah... Lu mau ada pesan-pesan gak nih buat yang nonton? Ada. Nah, silakan. Like and subscribe. Komen. Itu nomor 1. Itu gue demen. Oke, brother. Siap. Gue Arfi Rijal Malam dan Kang Niko. Siap. Thank you banget nih. Sama-sama. Untuk ceritanya. Undur diri dulu. Nah, buat lu pada semua yang pengen naik Gunung Putri, Gunung Gede. Kebetulan Kang Niko adalah koordinator, porter juga di sini ya. Betul, koordinator porter saya. Porter, lu mau digaetin bisa, lu udah tahu orangnya asik kan? Iya. Nah, tapi lu pasti lupa nomor telepon lu nih. Lupa sih. Catat aja sini lah. Ntar gue tulis di sini nomornya Kang Niko. Biar lu kalau mau Gunung Gede, Gunung Putri udah paling enak dan dia punya jalur-jalur yang paling top. Oke? Aman sentosa. Gue Arfi dari Jalan Malam dan Kang Niko undur diri dulu. Niko Rastagil. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.